Oke bro, dan sekarang aku ada voltmeter kosong kotak anjay. Sebelumnya ini aku bikin video pembongkarannya dan sekarang kita langsung coba servis aja, kita perbaiki. Ini dia kosong. Di sini ada dua fitur V, volt sama C, derajat Celcius ya, suhu. Anjay, di sini ada dua fitur volt sama temperatur anjay, dan di sini si voltmeternya rusak ya. Jadi kita akan coba servis. Ini bagian depannya kayak gini, di sini ada dua segmen dan yang bawah 3 digit angka, yang atas 2 digit angka, dan di situ ada saklar on off-nya juga, jadi bisa dimatikan. Dan di sini ada port USB-nya juga aja, jadi bisa pakai ngecas HP, tapi gue kurang rekomendasi kalau ngecas HP. Dan di sini kita langsung cek and recheck aja ya. Dia dalamnya seperti ini bentukannya kayak begini. Di sini ada elko kapasitor ya. Mungkin untuk filter, dan itu yang ini nih kabel itu ada kumparan. Jadi ini si kumparan ini gak tahu untuk apa fungsinya. Nanti kita coba bongkar kumparannya, kita lihat IC-nya. Dan ini untuk IC-nya, aku sih yang ini curiganya tuh IC regulator bro ya. Soalnya dari input 12 volt tuh input tegangan tuh masuknya ke sini, berarti ini besar kemungkinan IC regulator ya. Dan IC regulatornya rusak ya. Dari itu untuk IC utamanya tuh yang tengah, dan IC utamanya seperti biasa gak ada nomor serinya anjay. Dan oke, kita coba copotin dulu aja itu bagian kumparannya supaya kita bisa lihat IC yang kecil di bawahnya ya. Lanjut. Ini dia bro ya teman-teman, sudah kita bongkar, sudah kita copotin untuk bagian kumparannya. Ini si balonnya, si kumparannya bentukannya seperti ini. Sepertinya ini untuk fungsinya tuh untuk filter mungkin ya. Soalnya dari sini, dari IC tuh ya masuk ke situ, lalu ke situ ya. Dan ini untuk IC-nya jebol anjay. Kelihatan sama teman-teman, IC-nya jebol. Nah itu dia, kita lihat kayak gitu dia, IC-nya tuh jebol aja. Sepertinya sih ini kepanasan, IC gak kuat dan jebol lah dan rusak lah. Oke, berarti bisa dipastikan IC yang itu jebol, rusak. Dan untuk IC utamanya kita gak tahu rusak atau enggaknya ya. Dan itu pin-pin itu dari situ di jumper sama ke situ sama kumparan ya. Jadi itu cuma kumparan tuh cuma nge-jumper doang sih sebagai jumper, mungkin sebagai filter juga ya. Dan kita akan coba tes pin-pin itu ya, kita coba tes, kita kasih tegangan apakah itu masuk ke supply IC utama atau enggak ya. Nah kalau nyambungnya ke IC utama, mungkin si IC utamanya bisa nyala. Soalnya sih aku lihat jalurnya tuh dari situ tuh, itu sepertinya sih itu output IC, dan itu dari yang itu tuh masuknya tuh, nah yang itu masuknya tuh ke bawah lalu masuk ke bagian port USB yang plus atau yang min ya. Ya lah begitulah, bisa teman-teman lihat aja. Kita lanjut praktekkan saja, kita tes aja, kita cek and recheck. Nah di sini aku kasih kabel ya. Ini aku kasih kabel, nanti kita akan supply. Untuk supply-nya kita kasih 5 volt aja ya. Gak usah besar-besar ya, kita kasih 5 volt aja. Soalnya standarnya sih voltmeter tuh disuplai 5 volt ya. Jadi kita kasih 5 volt aja. Yang pertama ini, yang hitam kita sambung ke kabel negatif, dan yang merah kabel positif itu gak nyala ya. Soalnya kan udah rusak juga, jadi gak nyala. Nah sekarang kita langsung jam aja. Kita sambung ke kabel yang tadi kita pasang ya. Itu dia. Bentar, kita pasang dulu si voltmeternya, si ampermeternya. Kita cek tegangan. Oke, tegangan udah masuk ke 5 volt, berarti udah berfungsi dengan baik untuk power supply-nya. Kita pasangkan ke kabel yang tadi kita kasih sambung ya, kasih jumper kita sambung. Dan bentar bro, ini kabelnya kok gak nyala, masih gak nyala teman-teman. Bentar, kita cek and recheck lagi, ini kabelnya kenapa gak nyala. Oke, bentar bentar bro, ini kenapa gak nyala ya? Apakah IC utamanya rusak? Tapi aku pegang si IC utamanya gak panas. Kalau IC utamanya rusak harusnya panas ya si IC-nya. Bentar bro, kita coba langsung pasang aja ini si kabelnya tanpa kabel langsung. Oh nyala tuh, ada nyala cok. Nah itu dia, ada nyala. Nah berarti ini si kabelnya rusak aja. Ini hampir saja kita salah ponis anjay. Berarti ini si kabelnya rusak anjay. Jadi teman-teman pastikan menggunakan kabel yang bagus ya kalau mau tes kayak gini. Oke, sekarang kita ganti kabel dulu. Kita pasang ke pin yang tadi. Ke pin yang tadi kita solder nah ke sini. Nah berarti itu benar bro ya. Jadi itu tuh untuk masuk ke input IC ya. Nah itu tuh berarti nyambung ke input IC. Soalnya si IC-nya tadi nyala. Berarti udah benar bro ya. Nah sekarang kita lanjut pasang lagi. Ini kita supply 4,8 ya, kita bulatkan 5 volt ya. Lalu kita sambungkan, bentar bro. Apakah menyala normal? Oke, sudah kita sambung. Si segmennya menyala, dan di situ ada bisa bro ya. Itu dia 30 bagian bawah bagian voltnya. Dan ini menyala bro. Berarti ini berfungsi dengan baik, dan berarti bisa dipastikan ini IC utamanya masih bagus ya. Ini IC utamanya masih bagus, dan yang rusaknya tuh di bagian IC regulator ya yang ini nih. Dan berarti itu tuh yang kita pasang kabel tuh itu menuju ke input IC ya, benar bro.
Berarti kita gak salah prediksi ya, berarti bener. Anjay. Nah kalau sudah begini berarti kita tinggal mikir aja gimana caranya kita ganti IC regulatornya tanpa pakai IC yang kayak nempel di PCB ya. Berarti nanti kita modif aja. Kebetulan aku IC-nya gak ada, jadi kita pakai IC regulator yang biasa aja ya. Gak pakai IC regulator yang pakai IC kayak gitu, kita gak pakai yang kayak gitu. Kita modif pakai IC yang biasa aja ya. Nah untuk cara modifnya silahkan tonton teman-teman, tonton aja sampai selesai ya. Berarti ini untuk IC-nya yang pertama kita copotin dulu ya untuk IC-nya. Ntar kita lihat dulu untuk nomor serinya. Supaya lebih mudah sih teman-teman tinggal beli IC-nya aja ya. Kebetulan aku gak ada IC-nya, jadi kita modif aja pakai IC yang lain ya. JSW 5387 ya. Aku sih nomor serinya aku lihat tuh JSW 5387. Bisa teman-teman pastikan dulu aja ya di toko online atau di datasheetnya, bisa teman-teman cari aja. Dan selanjutnya berarti kita tinggal copotin dulu ini untuk si IC-nya ya. Nah di sini kita IC-nya kita copotin dulu. Ini dia udah persiapkan. Di sini aku kasih flux juga supaya pelepasan IC-nya lebih mudah ya. Untuk pelepasan IC-nya bisa pakai solder biasa atau pakai solder uap ya, pakai blower. Kebetulan di dalam kasus ini aku pakai blower aja ya, supaya lebih mudah, lebih cepat, lebih simpel ya, dan ya lebih mudah aja. Oke, bentar bro, kita siapkan dulu blowernya, si solder uapnya ya. Itu dia, langsung kita tembak ke si IC-nya. Kita tembak sampai meleleh anjay. Oke, tunggu sebentar ya. Kita sambil goyang-goyangkan. Nah, langsung copot aja. Nah, itu dia. Lebih mudah pakai solder uap sih bro ya. Lebih mudah, simpel, dan lebih satset anjay. Mantap. Oke. Ini dia bro ya, untuk si IC-nya sudah copot. Berarti selanjutnya tinggal kita modif aja ya anjay. Bentar bro, kita lihat dulu untuk seri IC-nya. Untuk bentukannya juga kita lihat juga bro ya anjay. Ini dia. Seperti ini untuk bentukan IC-nya, ada 8 kaki ya. Untuk nomor serinya seperti tadi gue bilang ya, yang pertama itu apa ya, JSW apa sih tadi teh, lupa bro ya gue. Pokoknya silahkan ulangnya aja kalau teman-teman lupa, atau sebelum level sini silahkan teman-teman pause dulu dan tulis dulu nomor seri IC-nya seperti yang tadi gue sebut di sebelum video ini. Dan oke, sudah kita copotin dan seperti inilah bentukannya, dalamannya jalur-jalur PCB-nya anjay. Nah bisa teman-teman lihat. Dan kita lihat jalur-jalurnya, itu dia berarti itu dari positif 12 volt masuk ke saklar, dari saklar masuk ke dioda, lalu masuk ke elko dan masuk ke input IC. Dan di situ output IC-nya tuh masuk ke situ dan masuk ke situ ya aja. Langsung kebaca sih ya. Kalau teman-teman paham elektro sih langsung kebaca ya. Dan jalurnya tuh seperti itu ya. Jadi ya lebih langsung paham lah intinya ya. Oke, sekarang kita cek and recheck lagi. Berarti yang pertama kita tes dulu itu input tegangannya ke mana ya, ke bagian itu kabel merah. Tegangannya sudah masuk tuh, ada 4 volt ya, tegangan sudah masuk ke bagian kabel merah. Nah ada, lalu bagian output dioda masuk ke kaki input IC itu gak ada tegangannya. Kita saklarnya kita on kan dan tegangannya masuk ya. Berarti di sini sudah pakai saklar juga ya untuk sistemnya. Itu dia, berarti input IC itu yang itu ya, pin yang pertama tuh. Nah yang itu untuk input IC-nya, yang itu input tegangan 12 voltnya, variabel ya, soalnya sampai 14 volt sih kadang-kadang kalau motor. Untuk yang itu ya input tegangannya, lalu sisanya tuh output ya, sisanya tuh output. Itu dia 4,8 ada ya, itu input IC. Diolah sama si IC, diturunkan, lalu output IC-nya tuh masuk ke kaki yang itu. Berarti ke situ, berarti itu masuk ke situ. Nah dari situ input IC diolah, lalu outputnya menjadi 5 volt ya bro ya. Seperti itulah untuk rangkaiannya, skemanya itu ya, sederhana banget. Berarti itu, nah yang itu tuh untuk output IC-nya. Output IC itu masuk ke kumparan. Nah, output kumparan yang ini, output kumparan tuh masuk ke situ dan ke IC utama ya. Oke bro ya, intinya gitu ya bro ya, intinya seperti itu ya. Jadi gitu. Biar lebih paham intinya gitu ya anjay. Oke, udah beribet anjay. Dan selanjutnya berarti ini nanti kita tinggal modif aja ya. Lebih mudah sih ganti IC, cuman berhubung aku gak ada IC-nya, jadi kita modif aja ya. Jadi silahkan teman-teman tonton aja untuk cara modifnya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Bisa teman-teman tonton aja ya. Oke anjay, lanjut ya. Selanjutnya anjay, oke, berarti kita mikir dulu nih gimana cara modifnya. Bentar bro. Di sini aku pakai IC ini aja nih, L7805 SEPI ya bro. Ini tuh IC regulator dengan outputnya 5 volt ya, 7805 ya. Inputnya bisa 12, 15, 20. Outputnya tetap 5 volt ya anjay. 5 volt 1 ampere sih kalau gak salah.
seperti ini bentukannya. Berarti nah untuk pemasangannya pastikan teman-teman paham untuk data pin kaki IC ini ya. Oke, aku sebutin. Untuk kaki paling kiri itu input ya. Kaki paling kiri input tegangan, tengah ground GND, sama bagian bodi paling atas juga sama ground ya GND. Paling kiri input, nah paling kanan output bro ya. Output 5 volt, paling kanan output 5 volt. Kiri input, tengah ground, kanan output. Kiri input, tengah ground, kanan output ya. Tengah ground, paling kanan output bro ya. Untuk outputnya tuh berarti disambung ke pin yang tadi kita pasang kabel ya. Nah ke situ. Jadi kan pasang kabel tuh ke situ. Berarti kaki paling kanan dipasang ke situ ya. Sebisa mungkin ke situ. Pokoknya gimana caranya dipasin harus ke situ. Ya begitu bro ya. Selanjutnya berarti kita tinggal mikir lagi. Gimana kita pasangnya ini? Ini kita pasang di sini supaya masuk di dalam satu kemasan, dalam satu kotak, dalam satu casing. Supaya ini bisa kita pasang dalam satu casing. Gimana caranya supaya presisi pas dan enak dipakai gitu ya. Nah, bentar bro ya. Untuk proses pemasangannya ini aku skip dulu soalnya prosesnya agak lama. Nanti aku liatin untuk hasilnya ya bro ya. Sekarang aku mau skip dulu, mau pasang dulu. Jadi untuk pemasangannya aku videoin bro ya soalnya terlalu ribet. Berarti intinya ini harus dipasang kayak gini supaya diem di tengah, pas presisi di tengah dan kita bisa gunakan ya. Nah kayak gini bro ya. Kalau dipasang seperti ini berarti posisinya tuh kita tinggal diakali aja. Berarti kita akali posisinya supaya pas dan presisi ya. Dan untuk proses pemasangan solder-soldernya aku skip dulu ya bro. Soalnya ini agak panjang, jadi ya intinya kayak gini ya. Dengan IC ini jadi kita gak usah beli lagi IC regulator yang kayak di video ya. Atau teman-teman kalau mau beli untuk IC-nya bisa teman-teman cari aja di toko online. Cuman kalau gak dapat ya terpaksa harus dimodif kayak gini ya. Dan oke, sekarang aku mau modifikasi dulu, mau pasang dulu ya. Oke bro, ini dia akhirnya berhasil kita pasang. Setelah melakukan eksperimen pemasangan gimana caranya supaya bisa pas, dipasang pas, presisi di casing di PCB supaya bisa masuk di casing, dan hasilnya seperti ini bisa teman-teman lihat. Jadi posisi IC-nya seperti ini. Itu dia kaki-kakinya, jadi kita balik ke dalam ya untuk IC-nya. Dan berarti untuk sekarang yang paling kanan tuh adalah input ya. Paling kanan input, tengah ground, yang paling kiri output ya bro, dibalik. Soalnya posisi IC-nya dibalik ya. Dan hasilnya seperti ini bisa teman-teman tiru aja. Misalkan teman-teman punya voltmeternya sama seperti ini, bisa tiru aja seperti ini. Jadi teman-teman tinggal dilihat, dipasang, udah diberes ya. Dan oke, sekarang kita tes dulu aja. Kita pasang ke sumber tegangan, voltasenya plus, min, hitam min, merah positif, dan bentar kita pasang dulu. Kita tes apakah berfungsi dengan baik, dan oke sudah menyala. Tunggu bentar, dan oke itu dia, bisa bro ya. Sudah berhasil, sudah bisa, dan tegangannya sudah keluar, sudah terdeteksi 15 volt. Oke, kita pasang ke multitesternya dulu. Kita cek juga menggunakan multitester apakah akurat untuk pembacaannya. Nah nanti salah-salah malah beda lagi kan. Kalau gak akurat kan jadi gimana nanti. Kita pasang dulu ya, bentar bro. Pengkabelannya kita pasangkan dulu, kita pasangkan. Nanti kita tes secara berkala. Jadi btw ini tuh voltmeter tuh kiriman dari luar kota gitu ya. Sebenarnya tuh yang dikirim tuh ada 3 unit ya. Cuman yang berhasil aku perbaiki itu cuma 1 unit yang ini doang. Sisanya ya IC-nya pada mati gitu, IC utamanya. Jadi gak bisa kita perbaiki ya. Yang kebetulan ini IC utamanya masih bagus, dan seperti inilah hasilnya, bisa kita perbaiki ya, anjay. Oke, di sini terdeteksi 15,0 volt, sama yang di digital voltmeter ya, 15 volt juga. Dan untuk IC-nya ini aku pegang-pegang IC-nya lumayan ada hangat-hangat, itu hangat lalu makin panas, cuman ya gak begitu overheat lah, stabil ya. Kalau bisa sih pakai heatsink, cuman ya gak bisa pakai heatsink ya, soalnya terkendala oleh bentuk dan ukuran dan space juga ya. Oke, kita coba adjust tegangannya, kita turunkan ke sampai 12. Oke, 12,9 di voltmeternya, dan di multitester digitalnya pun sama sesuai, beda tipis ya, toleransi 1% ya, wajar. Sudah 10,6, 5, 10,5. Oke, sama ya, beda-beda tipis tapi ya masuk sih, sama ya segini mah lumayan akurat. Dan ini tegangan kerjanya tuh minimal 5 volt ya.
Ini aku turunin sampai berapa, 4 volt masih belum nyala, 4,5, tambah lagi nah 5. Di 5 volt tuh bisa nyala tuh si voltmeter ya. Berarti ini tegangan kerja si IC nya tuh bekerja di tegangan minimal 5 volt ya bro. Itu sih 5 volt turun pun bisa, cuman agak meredup gitu, jadi dia lebih baik di minimal 5 volt saja ya. Dia 5 volt, jadi bisa berfungsi dengan baik kalau dikasih tegangan minimal 5 volt ya. Dan untuk maksimalnya mungkin ya sampai 15 volt nih, soalnya ini kan voltmeter buat di motor, jadi maksimal 15 volt juga sudah cukup, males 16 lah toleransi ya. Dan oke, sudah berhasil kita modif panjai. Jadi kebetulan aku modif kayak gini tuh kan IC nya kagak ada gitu ya, jadi IC kagak ada, jadi meminimalisir komponen yang tidak ada dengan menggunakan sedikit modifikasi anjay, jadi ya bisa berfungsi dengan baik ya. Silakan teman-teman tiru aja, semoga jadi informasi juga dan buat teman-teman di rumah ya. Misalkan teman-teman punya voltmeter yang sama kayak gini dan bingung cara perbaikinnya, ya bisa teman-teman lihat aja seperti video ini ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi informasi aja gitu ya. Oke, sekarang kita tes lagi. Ini bagian pin kaki IC-nya. Itu bagian body aku pasang, bagian plus voltmeternya tuh gak, probe multitester digitalnya tuh gak ada tegangannya, soalnya itu bagian ground. Untuk yang tengah sama ke body juga ground ya. Itu dia. Itu ada jalurnya tuh ke samping tuh tipis banget. Jadi tuh bagian kabel negatif tuh, ntar kita lihat tuh kabel negatif GND ya. GND tuh ground tuh ada ke situ ke samping tuh. Itu ground jalurnya tipis banget dan masuk ke IC ya bagian tengah ya. Lalu bagian paling kanan itu bagian input IC. Kita tes, nah itu dia tegangannya keluar 14,6 volt ya bro, 14,6 volt. Lalu untuk bagian bagian outputnya kita tes juga. Itu jalurnya dari kabel merah masuk ke stop kontak, masuk ke dioda, output dioda masuk ke plus elko, dan itu masuk ke input IC ya. Lalu bagian paling kiri itu untuk outputnya 5 volt ya, 5,0. Itu pas banget bro ya, pas banget 5 volt, berarti ini ya berhasil menurunkan tegangan, itu ya berhasil. Dan itu untuk jalurnya kelihatan sama teman-teman tuh, jadi dari output kaki IC masuk ke situ, lalu masuk ke bagian pin itu tuh, masuk di bagian pin USB itu bagian plus USB ya, soalnya tuh 5 volt bagian plus USB, jadi ini masih bisa juga pakai ngecas HP ya. Lalu di filter lagi pakai elko gitu. Dan saran dari gue sih ini jangan pakai buat ngecas HP ya, ngecas HP powerbank itu mending gak usah ya, soalnya ini pasti panas banget dan bisa menyebabkan si IC nya rusak gitu. Dan oke, kita pasang lampu, coba lampu USB, dan ya lumayan bro, bisa menyala aja. Jadi lumayan bisa bermanfaat kembali daripada rusak, daripada beli baru. Jadi sebelum beli baru gitu ya, kalau bisa diperbaiki agak diperbaiki dulu aja gitu ya anjay. Oke, jadi seperti itu ya bro hasil modifikasinya. Ini dia, bisa teman-teman lihat hasil modifannya, pemasangannya kayak gini. Rapi gak rapi ya, tergantung eksekusi teman-teman. Dan intinya ini berhasil dengan baik, berfungsi, dan sudah ya bro. Thanks for watching. Gua just subscribe aja ya. Yo.